Oke, jadi tadi dari terakhir itu sedang install utamanya Docker. Ini bisa dilihat prosesnya dari sini loading, habis itu dia ke sini sampai udah bisa diketik lagi. Oke. Nah, tadi itu baru install Docker. Sekarang tadi seperti yang udah aku sebut itu harus install juga Docker Composer-nya. Nah, itu ada biar cepat langsung aja kita buka di sini. Nah, oke. Perintahnya ada 3 baris. Oke ya, jadi 3 baris ini kita pakai buat nginstal Docker Composer yang versi paling baru. Jadi sebenarnya ada cara buat install yang lebih cepat itu install Docker Strip Compose. Itu tapi versinya versi yang lama. Nah di sini tuh kita butuhnya versi yang paling baru. Jadi ada 3 perintah ini di mana intinya ada perintah buat install Docker Compose-nya, habis itu ada dihubungkan ke internet dan juga mengatur apa istilahnya kepemilikan dari installnya supaya dia tersimpan di direktori utama di sini di root gitu. Kita enter. Oke. Dari sini nanti kita akan mengaktifkan si Dockernya. Jadi tadi ada perintahnya juga. Kalau ini langsung bisa dicari aja di internet untuk perintahnya seperti apa, baik untuk install Docker Compose-nya, untuk mengaktifkan Docker gitu. Ada beberapa perintah yang memang cukup panjang kalau misal isi secara manual ya. Kalau kayak tadi kan sudo apt install itu kan lumayan cepat. Tapi kalau kayak gini karena dia lumayan panjang, lebih baik cari di internet habis itu copy paste gitu. Nah ini lagi nunggu buat yang Docker Compose-nya. Habis ini kita bakal ngaktifin Dockernya itu pakai perintah yang ini. Ini juga nanti langsung ini langsung kita copy aja. Setelah ini langsung kita aktifin. Nah, nanti dari setelah ini kita bakal ngecek dulu setelah yang Docker Compose ini kita install, kita bakal ngecek dulu apakah Docker-nya dan Docker Compose sudah terinstall atau belum. Itu kita bakal ceknya dengan perintah docker strip version dan juga docker compose version. Gitu. Jadi habis ini langsung kita ketik aja. Ya, sekarang menunggu sebentar. Oke, di bagian ini sepertinya juga agak lama, jadi aku bakal pause dulu. Ini juga terkait internet ya. Jadi ini bakal aku pause dulu aja, nanti bakal di start lagi. Oke, jadi ini udah 100% instalasi si Docker Compose-nya. Sekarang kita bakal mengaktifkan Docker-nya pakai yang tadi udah di copy paste. Oke, nah dari sini kita tadi ya bakal cek untuk versinya apakah beneran sudah terinstall. Kalau misalnya sudah terinstall dengan baik itu bakal langsung keluar versinya. Ya, berarti kalau kayak gini udah. Oke, nah dari sini kita bakal bikin direktorinya pakai perintah mkdir atau make directive. Untuk namanya bebas, namanya apa ya? Namanya project. Ya, sekarang kita langsung masuk aja ke projectnya. Nah, ini ada tulisan biru gini berarti menandakan dia sudah masuk. Nah, di dalam direktori ini kita bakal mengaktifkan si Laravel pakai perintah yang ini. Jadi kita bakal menjalankan Laravelnya menggunakan Docker. Nah, di bagian ini mungkin agak lama juga, jadi mungkin setelah ini bakal, kalau misalnya diperlukan, bakal aku pause lagi. Tapi intinya dari sini, kita bakal nunggu sampai Laravel aktif. Setelah itu kita bakal memastikan file-file yang kita perlukan untuk di directory ini tuh benar-benar sudah diatur supaya dapat diedit lewat directory ini. Jadi nanti kita bakal ngelakuin kayak semacam pemindahan kepemilikan gitu. Kalau misalnya ternyata masih tersimpan di direktori utama dan nggak bisa kita edit, berarti kita harus pindahin dulu ke direktori yang ini. Gitu. Jadi nanti setelah ini kita bakal lakuin itu, baru nanti kita bakal bikin beberapa file. Total ada 8 file yang kita butuhin untuk bisa menjalankan sistem penyimpanan dan pengiriman filenya dengan baik. Gitu. Oke, ini kita tes dulu, enter. Ya, dari sini nanti file-file yang tadi aku bilang di download sini bakal kepake. Ini di sini tuh ada banyak karena sebenarnya ada
sebenarnya ada 8 yang nanti yang bakal kita buat, tapi ada beberapa yang nanti ada penyesuaian karena yang seperti udah aku jelasin juga di awal, kalau kita bakal lebih lamanya di pengulikan si situs yang udah kita buat si Laravel-nya. Jadi kalau kalau untuk setup Laravel sama Minaminya sendiri itu nggak bakal lama, tapi nanti kita bakal menyesuaikan supaya si situsnya ini beneran bisa berfungsi dengan baik lah, dengan maksimal gitu. Oke, ini juga ya lumayan banyak yang perlu di install supaya Laravel jalan. Jadi bakal di pause dulu untuk saat ini ya. Oke, jadi ini untuk persiapan Laravelnya. Dari mana? Nah, dari sini sampai sini, sampai akhirnya application set successfully. Oke, jadi ini untuk Laravel udah aktif. Nah, dari sini tadi ya kita bakal ibaratnya pemindahan kepemilikan. Pertama kita secara umum dulu pakai dua perintah ini, chown sama chmod. Oke. Nah, kalau misalnya nggak keluar output apa-apa berarti harusnya udah berhasil. Tapi untuk ngecek apakah file yang kita butuhin itu semua sudah ibaratnya kepemilikannya pindah ke kita itu pakai perintah ls min l. Kita lihat dulu semuanya. Nah, jadi di sini ternyata untuk kepemilikannya sendiri yang berhasil kita pindahin itu si storage ya. Jadi ini storage itu udah pindah ke kita. Di sini karena nama usernya C, jadi di sini tulisannya C juga. Nah, sebenarnya nggak semua bawaan yang di sini tuh perlu kita pindahin ke directory. Cuman sebagian besar itu perlu kepemilikannya perlu kita ubah jadi C sama C semua gitu. Jadi baik-baik user maupun kelasnya juga harus ke directory yang kita mau pakai sekarang gitu. Jadi udah kepemilikannya udah bukan di bawaan si virtual machine-nya gitu. Jadi supaya aman daripada kita cek satu-satu mana yang kita perluin mana yang enggak, langsung aja kita pindahin pakai perintah ini. Iya. Jadi ini menandakan kalau semua ini nanti akan kita ubah kepemilikannya jadi bisa kita yang ubah gitu. Karena kalau misalnya masih di root, nanti ada beberapa file yang nggak bisa kita edit gitu. Karena ada file yang kita buat baru, tapi ada juga file yang memang udah bawaan. Nah, sekarang kita cek lagi ls-min-l. Nah, ini. Jadi semuanya udah ke kita. Oke, dari sini baru kita akan buat file-filenya. Jadi total ada 8 file tadi. Yang pertama itu kita akan bikin file untuk memastikan si Docker itu bisa terhubung ke eh, nanti laman situsnya. Nah, itu kita bakal perlu namanya PHP. Jadi PHP itu ibaratnya yang menghubungkan antara browser dengan si Laravel-nya gitu. Nah, jadi Docker ini menyediakan eh, si PHP-nya ini, tapi PHP-nya harus kita aktifkan. Nah, itu kita bakal bikin satu file. Satu filenya ini kita sebut aja Docker file. Sebenarnya kalau nama file itu juga bebas, tapi ada yang bikin sendiri ya. Untuk file yang bikin sendiri itu bebas namanya. Ada beberapa file yang memang udah ada isinya, itu memang udah harus diedit di situ. Tapi kayak nano docker file ini sebenarnya dia file yang namanya bebas, tapi secara general itu kalau misalnya nyari di internet itu isi file ini tuh nama filenya tuh docker file gitu. Nah, untuk ngedit kita cukup pakai nano. Jadi nano terus nama filenya apa itu kita edit. Oke, ini langsung aja kita udah ada template-nya. Kita langsung copy paste aja. Aku simpen di ini docker file. Nah, ya jadi intinya ini dia yang ngatur segala kebutuhan PHP-nya. Mungkin aku copy dulu aja. Nah, jadi ini PHP-nya ada beberapa yang diinstal ya, kayak dia perlu nginstall buat keperluan supaya dia bisa zip dan unzip file, terus habis itu dihubungkan juga ke internet pakai curl. Terus habis itu di sini ada MD-string ya, pokoknya beberapa atribut-atribut yang diperlukan oleh PHP-nya. Nah, untuk nge-save file yang udah kita tulis itu Ctrl X. Sorry, bukan Ctrl X. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, kita lanjut ke file kedua. File kedua itu, nah kalau ini file yang memang udah ada. Jadi, kalau kita buka docker compose.yml, ini memang sudah ada filenya, tapi kita bakal edit sesuai yang kita butuhkan tuh kayak gimana. Bener nggak? Oh, sorry. Kalau Docker Compose tuh juga masih dibuat sendiri. Nanti itu yang udah ada bawaan tuh nanti yang namanya ada file.env, ada
config file system gitu. Tapi kalau untuk Docker Compose ini juga ini filenya buat si Docker Compose, tapi masih kita yang buat. Oke, em, Docker Compose. Nah, ya ini kurang lebih isinya. Kita copy dulu semua. Oke, ya, jadi ini intinya sebenarnya yang ini pokoknya bakal mengatur kontainer-kontainer sih. Jadi di sini ada beberapa kontainer ya, ada kontainernya si Laravel app, ada kontainer buat Nginx, di mana Nginx ini kalau PHP itu tadi bahasa pemrograman yang akan dipakai di Laravelnya, tapi kalau yang menghubungkan secara langsung itu ada Nginx. Habis itu Minio sama MC. Kalau MC ini sebenarnya bisa dibilang dia itu Minio versi dari sisi pengguna. Jadi ada Minio yang dari sisi kita sebagai sebagai penciptanya lah. Sama di sini ada MC. Gitu. Jadi ini file untuk ngatur kontainer. Nah, di sini yang paling harus diperhatiin tuh ini. Jadi di bagian kontainer Docker file itu dia harus menggunakan file Docker file yang kita udah bikin tadi. Jadi ini namanya harus sesuai. Jadi kalau tadi namanya dibikinnya eh, misalnya nama filenya file satu gitu, berarti di Docker file ini harusnya ada file satu gitu. Nah, terus habis itu yang harus diperhatiin juga yang nanti bakal kepake sebenarnya itu adalah buat login Minio-nya. Jadi di sini udah ada Minio root user sama Minio root password. Jadi Minio dan Minio 123 ini bakal kita pakai buat login ke akun Minio-nya. Nah, ini itu sebenarnya bisa diubah, tapi kalau mau lebih aman sih kita pakai yang bawaannya aja. Karena kalau mau diubah itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin, salah satunya itu ini diubah, habis itu ini juga harus diubah di bagian MC-nya. Gitu. Ini ada Minio 123. Tapi untuk supaya kita juga lebih gampang di sini kita bakal nggak diubah, biarin aja di Minio sama Minio 123. Ini bakal kita pakai buat login kalau nanti situsnya udah benar bisa jalan. Ctrl O, Ctrl X. Oke, kita lanjut ke file yang ketiga, yaitu file yang ketiga. File yang ketiga itu, oh ya, file yang ketiga itu untuk ngatur si Nginx-nya. Jadi namanya nginx.conf. Nah, ini langsung aja sama kita langsung copy paste aja isinya. Kalau yang di bagian sini nggak ada yang perlu kita ubah sih. Jadi eh, nggak ada yang perlu terlalu diperhatiin juga karena ini juga udah bawaan. Intinya ini yang ngatur si Nginx-nya. Nah, udah kayak gini aja. Yang penting ini nunjukin kalau dia terhubung juga tadi. Ini juga muncul di bagian kontainer si Nginx yang ada di file docker compose.yml ini sama persis. Oke, baru yang keempat kita ke nano.nnp. Nah, ini file bawaan. File ini yang akan mengatur em, penyimpanan dari segala project yang kita buat ini nanti penyimpanannya kemana. Terus juga yang akan ngatur yang berhubungan sama tadi login minionya gitu. Oke, jadi untuk filenya kemana sendiri juga sebenarnya itu bisa diatur ya, itu bisa bebas. Tapi nanti pokoknya di bagian file yang udah ada itu ada file namanya S3. Nah, kalau dari perintah yang template-nya adalah si file system underscore disk, yaitu yang akan mengatur kemana si isi dari data ini akan tersimpan, itu bawaannya langsung disuruh ke S3. Jadi langsung aja kita ubah ke S3. Nah, sebenarnya nanti kalau asalkan file disk yang kalian mau pakai itu ada di file yang satu lagi yang nanti kita akan buka, itu sebenarnya namanya bisa kalian ganti aja. Tapi karena sekarang kebetulan udah ada S3 itu, di sini juga kita perlunya biar gampang langsung aja kita aturnya di S3. Habis itu yang perlu kita ubah adalah ini di bagian bawah. Nah, di sini itu adalah yang buat ngatur si Minio-nya. Jadi key ID sama secret access key ini adalah nama username sama password. Jadi ini langsung aja kita masukin Minio yang sesuai udah kita hafalin tadi Minio 123. Kecuali tadi kalau misalnya kalian ubah. Terus ada AWS bucket. Bucket ini buat mengatur storage di Minio-nya namanya apa. Jadi ibaratnya Minio ini kalau misalnya kayak Google Drive, nama foldernya apa. Di sini kita misalnya Laravel gitu ya. Karena kita kan masukin file pakai Laravel ya.
Jadi langsung aja. Habis itu di sini perlu ada satu satu baris lagi itu untuk perintah tambahan sebenarnya. Kita lihat aja di sini supaya bisa jalan. Nah, ini ada AWS endpoint-nya. Ya, ini supaya nanti servernya terarahkan dengan benar lah. Sesuai ini juga tadi untuk Minio 9000 ini sesuai juga dengan port yang ada di file docker compose.yml-nya. Jadi kalau misalnya portnya kalian ganti, itu bisa. Tapi harus dipastiin yang berhubungan dengan si port itu juga berubah semua. Karena portnya itu harus sama persis supaya nanti kita pas mau akses situsnya tuh beneran bisa jalan. Oke, udah kan ya. Oh iya, habis itu yang red style-nya kita bikin true. Oke. Yup. Nah, baru ini kita ke file config. Ini tadi buat ngecek si disknya tadi ya. Ini di file systems. Nah, kita cukup edit di bagian nih. Karena di sini udah ada bawaan S3, jadi kita bakal pakai disk yang di S3 aja. Nah, di sini palingan sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, tapi kita cukup hapus yang nggak ada sepadanannya di file yang tadi. Jadi kan tadi di sana udah ada key, udah ada secret, ini ada semua nih. Tapi untuk URL, throw sama report tuh kan kita nggak bikin tadi ya, jadi itu nggak perlu ada. Jadi itu aja sih intinya, supaya nggak redundant ya, supaya nggak terlalu, supaya yang tidak diperlukan ya dihapus aja gitu. Oke, kita sesuaikan dulu. Ya, drivernya yang penting udah bener S3. Di sini kita butuhnya key, secret, region, bucket, endpoint, sama use path. Stylenya aja. Oke, udah bener. Oke, kita ke file ke-6. Nah, file ke-6, 7, sama 8 ini adalah file yang bakal kita sering ubah ke belakangnya karena ini tiga file ini yang pertama ada routing itu buat memastikan si laman situsnya benar si Laravelnya. Habis itu ada file buat memastikan isi dari kita kan bakal nge-upload file. Jadi bakal ada laman buat kita nge-upload sama ada laman buat kita melihat hasil uploadannya. Itu ada file upload sama file uploaded. Nah, tiga file ini yang bakal kita otak-atiknya lumayan banyak. Jadi sebenarnya asal tiga file ini beres, terus kita lanjut ke tahap berikutnya, nanti udah bisa ke set, situsnya udah bisa dibuka, udah aman. Tapi karena supaya kita bisa explore lebih, kita bakal setting beberapa hal. Nah, setting beberapa hal ini cukup di tiga file setelah ini. Jadi udah nggak perlu, file yang 5 pertama ini udah nggak perlu kita otak-atik lah. Gitu. Oke, yang pertama kita ke file routingnya dulu, routes web.php. Nah, ini yang bawaan kita hapus aja. Kita butuh si ininya yang di awal. Nah, tapi yang ini nggak usah. Kayak ini juga udah ada. It's- Oke, langsung aja ini kita copy. Udah ada template-nya. Oke, jadi di sini ada root get. Ini tuh dipakai buat pertama kali mengakses si address-nya. Jadi sebenarnya untuk portnya tadi itu udah ada di bagian Docker Compose.yml. Untuk portnya sendiri itu dia di 8000. Jadi untuk mengakses situs Laravel nanti cukup kita localhost titik 2 8000. Tapi di sini kita bakal nambahin address tambahan. Di sini ada slash upload. Karena nanti kita bakal ada dua laman kan, ada dua laman, ada satu upload, ada satu uploaded. Jadi supaya beda, sama-sama di 8000, tapi yang satu upload, satu uploaded. Nah, ini buat ngatur kita pertama kali ngakses ke uploadnya. Nah, ini kita habis itu di bawahnya kita ngatur buat em, proses uploadnya seperti apa. Jadi di sini bisa dilihat ya ada kata-kata disk S3. Jadi menunjukkan kalau file yang kita upload di sini itu datanya tersimpan di tadi disk yang udah kita set yaitu disknya S3 gitu. Nah, terus di sini ada perintah file.
Nah, di sini ada required. Nah, ini bisa kalian ubah. Jadi di sini max-nya kita atur di 10 megabyte. Tapi kalau misalnya nanti sesuai tergantung kegunaannya sih. Kalau misalnya butuhnya buat nyimpan file yang lebih sedikit, bisa kita kurangin ke 5 megabyte, 2 megabyte. Untuk sekarang kita bikin di 10 megabyte aja. Dan ini baru untuk satu file doang ya. Jadi ini belum bisa file banyak, baru satu file aja. Nanti kalau misalnya filenya banyak itu bakal termasuk hal yang kita ulik gitu. Karena kan realistisnya kalau situs buat menyimpan uploadan file biasanya butuh lebih dari satu gitu ya. Jadi kita perlu prepare lah ini, tapi untuk sekarang baru satu dulu. Oke, ini udah aman. Terus baru kita ke file buat memastikan uploadnya. Oke. Nah, di sini palingan yang perlu diperhatikan adalah jadi perintah-perintah ini yang ada lambang lebih besar lebih kecilnya itu adalah itu yang akan menentukan tipe tulisannya akan seperti apa, stylenya seperti apa gitu dan itu tuh udah bawaan gitu. Jadi ini kita pakainya JavaScript ya kalau di em, terminal Ubuntu. Nah, ini tuh udah prinsip bawaan. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ada tulisan head terus ada title. Jadi ini udah ada font bawaan, udah ada posisi bawaan, itu nanti tulisannya bagian atas di bagian atas si browsernya kalau misalnya kita buka tab baru terus habis itu ada tulisan di atas itu nah ini tulisan upload file ini tulisannya juga custom bisa diubah mau pakai eh, mau dijadiin bahasa Inggris yang lebih benar kan file upload gitu ya atau kalau namanya mau diubah itu bebas. Nah habis itu di bagian body ini baru adalah isi dari si situsnya ini sama ada H1 atau heading satu ini udah bawaan juga. Eh, biasanya dia tebel di atas gitu. Habis itu ini di bawahnya adalah ada ada button ya buat nge-submit uploadan si filenya. Terus di sini pokoknya ada add CSRF ini dia memanggil file lain supaya proses uploadnya itu dia bisa buka file explorer. Terus habis itu juga berhubungan sama file-file lain yang udah kita buat. Nah, sebenarnya untuk tulisan kayak upload filenya ini bisa diubah pakai style sendiri. Misalnya kalian udah mau pakai font apa segala macam itu bisa diubah sendiri. Cuman itu ya itu ntar bisa diulik masing-masing aja itu lumayan ntar bisa dicari aja template-nya di Google untuk kalau misalnya kita mau ubah ukuran, mau ubah font itu kayak gimana. Tapi kalau bawaannya kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini tampilan yang paling sederhana lah ibaratnya tampilan laman paling sederhana untuk ngupload filenya gitu. Begitupun sama buat yang upload yang laman menunjukkan hasil uploadnya itu juga bakal sangat sederhana ya. Ini untuk nama file tinggal kita ubah upload it. Oke. Nah, ini yang uploadnya jauh lebih pendek karena bener-bener isi file itu cuman nanti isi lamannya tuh bener-bener cuman berterima kasih nih ini upload sukses, file berhasil diupload. Udah cukup gitu aja. Jadi belum ada penambahan apa-apa lah. Jadi ini balik lagi ya masih exploring yang sangat sederhana. Ini belum sampai kompleks banget tapi udah lumayan membahas kurang lebihnya hubungan Docker, Laravel, MinIO itu seperti apa dan juga yang penting kita udah bisa memproses cara membuat si situsnya. Gitu. Oke, untuk 8 file yang kita butuhkan udah kita bikin semua. Nah, habis itu ada tambahan khusus terakhir sebelum kita menjalankan si aplikasinya. Jadi di sini kita bakal ngedit dulu salah satu kontainer, yaitu kontainer yang paling penting adalah kontainer app atau Laravel app. Tadi ada di ini kalau kita buka Docker Compose. Nah, ini ada kontainer namanya Laravel Strip App. Nah, ini adalah kontainer yang lumayan penting untuk sebelum kita mengoperasikan si situsnya baik MinIO maupun Laravelnya ada beberapa perintah tambahan gitu. Yang pertama balik lagi kita bakal lihat di sini ya. Oh ya untuk masuknya kita pakai perintah docker compose exec. Jadi ini kita masuk ke kontainer app. Nah ini kita it's not running. Oh ya kalau mau masuk ke kontainer itu dockernya udah harus dijalanin dulu.
Jadi pertama kita pakai perintah docker compose down dulu. Sebenarnya ini buat mastiin aja kira-kira ada nggak sih versi sebelumnya yang sudah dijalankan. Sebenarnya harusnya belum gitu. Jadi jaga-jaga aja. Baru kita bakal ke docker compose up, min d, min build. Kalau untuk perintah pertama kali kita mengaktifkan si docker compose itu perlu ada perintah build ini. Tapi nanti kalau misalnya kita udah ngedown terus kita up lagi, kita cukup pakai up min d-nya aja. Nggak perlu pakai build-nya lagi. Oke, ini kita tunggu dulu. Di sini dia bakal mengaktifkan tadi ya ada Minio, ada Laravel-nya gitu. Oke, ini kita tungguin sebentar. Nah, dari sini baru nanti kita bisa akses si kontainer, si app-nya gitu. Nah, nanti kontainer app ini kita bakal ngubah beberapa hal ya. Yang pertama ini ada perintah own sama chmod lagi. Kita akan memastikan supaya kepemilikannya sesuai gitu dengan yang kita gunain sekarang. Terus nanti kita bakal mengaktifkan si database SQLite. Database SQLite ini sebenarnya tujuannya kayak buat menyimpan metadata dari program yang kita buat gitu. Jadi kita bakal pakai tiga perintah ini. Pertama kita bakal mastiin dulu si SQLite-nya ada, baru kita ubah juga masalah kepemilikan. Baru terakhir kita menghubungkan si komposernya dengan tadi kita pakai disknya S3 kan, ini di sini ya. Jadi kita bakal pakai perintah ini buat mengaktifkan apakah supaya si komposer ini tahu dia perlu mengakses disk yang mana. Nah, jadi nanti kita bakal ada tiga tahapan lah ya, bisa dibilang empat sama kita ngecek SQLite itu udah ada atau belum. Pakai perintah ls min l juga. Nah, jadi kita bakal ngecek. Nanti setelah tiga-tiganya itu udah beres, kita keluar dari kontainernya, baru kita pastiin semua clear. Nanti kita akan langsung buka si situsnya, apakah benar bisa diakses apa enggak. Untuk si Laravel sendiri itu bakal pakainya portnya tadi 8.000 ya, jadi localhost 8.000 kita tambahin /upload. Terus untuk minionya sendiri kita pakai di 9.001. Jadi kita cukup akses localhost 9.001, itu kita bisa buka minionya dengan tadi ada username sama passwordnya minio sama minio123 sesuai dengan custom masing-masing gitu. Nah, untuk bagian ini juga agak lama ya, sepertinya ini banyak yang masih perlu di build. Kalau misalnya nanti udah di build terus kita mau down up udah nggak bakal selama ini. Tapi karena ini masih butuh koneksi yang lumayan banyak, jadi untuk sekarang bakal di pause dulu. Nanti kita lanjut kalau misalnya udah berhasil di build semua. Oke, tadi di bagian Docker ini agak lama apa nih di bagian nge-build-nya. Tapi untungnya WiFi ku udah kembali nyala. Jadi mungkin bisa kita tungguin aja nih bisa biar bisa kelihatan prosesnya. Jadi ini Docker Compose build. Ini keulang dari awal karena tadi sempat error, jadi sempat harus di shutdown dulu. Tapi ya ini sekarang udah Minio, MC, ya ini masih building, kita tungguin aja ini harusnya nggak selama kalau misalnya tadi pakai hotspot agak lebih lama. Setelah ini tadi ya kita akan buka kontainernya app gitu. Setelah pokoknya kalau kontainer itu udah beres di setting, kita langsung bisa tes buka Laravel sama uh, main IO-nya. Nah, terus ini untuk proses untuk defaultnya sendiri untuk yang udah diprogram pertama kali itu kita bakal ngeprogramnya dia cuma bisa tadi udah sempat aku sebut juga kita cuma bisa nge-upload satu file. Jadi kita coba upload dulu. Kalau file udah bisa diterima ke min IO-nya, kita baru lanjut ke ngulik untuk berikutnya. Jadi untuk nguliknya sendiri eh, ada beberapa fitur lah yang paling minimum yang aku rasa paling minimum perlu kita bikin gitu ya supaya si situs ini bisa bisa digunakan dengan baik. Nah, jadi kita bakal fokus ke situsnya apa ke fitur-fitur yang paling minimumnya aja. Ya ini sekarang masih loading dikit lagi.
Oke, lumayan lama juga ternyata. Hmm, ya ini tes aja dulu buka Firefox-nya biar mastiin dia nggak error ya. Oke. Jadi buat yang masih belum terlalu nangkep inti dari projectnya itu adalah di sini Laravel sama Min.io ini analogi paling gampangnya berfungsi sebagai Google Form dan Google Drive. Jadi Google Formnya itu si Laravelnya. Laravelnya nanti bisa kita atur gitu. Dia bisa nerima file berapa besar, terus butuh informasi apa aja, terus habis itu submit gitu. Nah, jadi kalau untuk sekarang kan memang karena belum terlalu butuh informasi-informasi yang banyak, cukup yang penting bisa upload file dan bisa lebih dari satu lah intinya gitu. Minayo-nya itu tadi berfungsi sebagai folder di Google Drive. Jadi file yang udah dikirim itu bisa kita buka di situ, kecuali kalau filenya dalam bentuk zip gitu ya, itu berarti harus di-download dulu kayak gitu. Jadi nanti, oh iya, kita bakal ngetesnya, kita bakal ngetes uploadnya foto aja biar gampang ya. Kita bakal JPG. Jadi di sini kita install dulu aja JPG-nya, baru ingat. Kita install dulu beberapa aset lah untuk nanti kita ngetes. Kita cari foto apa ya, misalnya, nah, iya, untung kita tes dulu ya. Ini kita harus melewati ini dulu. Oke, kita bakal save berapa ya? 5 deh. Kita bakal save 5 foto. 5 foto bunga sebagai contoh yang akan kita upload di Laravel nanti. Pastiin formatnya yang biar yang standar lah ya. Kita save-nya yang JPG atau PNG aja. Kita save di download JPG. Oke. Satu. Nah, ini web page jangan dua. Kok tiga, empat, lima. Oke, nah nanti kita tinggal buka di sini ada dua tab ya. Kita bakal buka Laravel di sini, bakal buka Minaya di sini. Nah, oke ini udah beres. Di sini udah ada tulisannya build, create, create, create. Nah, jadi nanti kalau misalnya nah nanti kan kita bakal ngulik si situsnya, si website Laravelnya. Kita bakal ngedit-ngedit. Nah, kalau kita ngedit, kita harus pastiin ini down dulu. Jadi Docker Compose down. Nah, dia bakal stop. Nah, nanti kita perlu naikin lagi. Tapi nggak usah pakai build, kita pakai min ini. Nah, dia lebih cepat karena udah di build. Jadi tinggal kita ini aja. Oke, sekarang baru kita masuk ke add-nya ya, ke kontainer. Nah, ini pertama yang tadi masalah, eh, nggak bisa please. Yang masalah kita ngoper kepemilikan dulu, terus habis itu kita bakal cek apakah dia udah ada database SQLite apa belum. Nah, di sini udah ada tulisan database SQLite, berarti udah ada. Kita lanjut ke memastikan SQLite bisa kita pakai. Kalau nggak ada outputnya, berarti dia berfungsi dengan baik. Oke, baru terakhir kita arahkan ke disknya. Nah, oke. Oke, udah, ini baru kita exit. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya ada beberapa perintah kalau buat memastikan ini.
apakah cache-cache dan yang lain-lain yang redundant gitu ya perlu dihapus. Ini sebenarnya ada perintah tambahan, tapi untuk sekarang mungkin nggak perlu lah ya. Intinya ini kalau misalnya dibutuhkan aja, kalau misalnya kayak ada error yang nggak tahu karena apa gitu, biasanya bisa kita clear dengan ini 5 perintah ini. Oke, sekarang berarti Dockernya udah berjalan, Docker Compose juga udah berjalan, berarti untuk situs sudah bisa kita akses. Oke, kita bakal akses yang pertama di sini, localhost, HTTP dulu. HTTP localhost 4000, tambahin lagi address di belakangnya upload. Nah, ini udah bisa ya guys. Terus habis itu di sini juga localhost 9001. Sebenarnya perlu HTTP juga di depannya, tapi ini harusnya bisa. Nah, ini username sama password yang tadi kita masukin yang udah ditulis Minio sama Minio 123. Nah, terus kita harus mastiin kalau bucketnya ada. Jadi bucket itu kan folder ya. Kalau misalnya bucketnya nggak ada, ya kita nggak bisa upload. Nah, di sini udah ada bucketnya nih, bucket Laravel. Sesuai tadi kalau kalian lupa tadi di nano apa .n. Oke. Nah, di sini AWS bucketnya namanya Laravel. Gitu. Oke. Nah, ini berarti untuk fungsi yang paling basicnya udah ada nih ya. Ini udah upload file, ini browse, ini upload ya. Sekarang kita contoh, kita upload dulu satu file. Nah, kalau kita pencet pakai kontrol nih, nah dia cuma bisa milih satu file. Jadi kita nggak bisa milih banyak file sekaligus gitu ya. Terus kalau misalnya nih select satu, terus kita select lagi yang lain, misal ini. Nah, file itu ketimpa. Jadi untuk sistem yang ini belum bisa mengupload lebih dari satu file. Jadi kita baru bisa ngupload satu doang. Ini upload. Nah, file berhasil diupload. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita mau balik lagi ke halaman uploadnya, kita harus buka lagi ini. Nah, kayak gitu. Habis itu kita bisa refresh di sini. Nah, ini udah masuk ya. Filenya kita preview. Nah, dari sini ini sebenarnya udah selesai. Jadi intinya kita berhasil nge-setup Laravel dan MinIO menggunakan Docker dan Docker Compose. Tapi di sini situsnya masih banyak kekurangan. Kalau MinIO-nya sendiri kan memang udah bawaannya udah begini ya, jadi udah aman. Nah, dari Laravel ini masih banyak kekurangan. Misal, kalau misalnya kita upload satu, terus kita refresh, nah filenya tuh agak rancu apakah hilang atau enggak gitu. Terus tadi kekurangan lainnya juga ini tuh baru bisa ngupload satu file, jadi masih sangat terbatas. Terus kalau kita upload, kalau misalnya ini kita refresh, nah dia akan mengulang proses uploadnya. Jadi berarti di sini bakal nambah dua file nih. Kita refresh. Nah, gitu. Jadi kita harus balik lagi pencet link ini baru bisa balik ke sini gitu. Terus kalau misalnya kita pilih gambar yang sama, dia juga nggak akan bereaksi gitu ya. Nih misalnya kita sama pilih ini. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu kita supaya situsnya juga bisa berjalan dengan efektif lah ya, at least dengan proses paling minimal itu tuh udah bisa berfungsi dengan baik lah gitu. Jadi perlu ada beberapa tambahan gitu, oke? Nah, jadi di sini kita udah masuk ke proses pengulikannya aja. Jadi sebenarnya untuk setup udah beres, kita bakal ke proses menguliknya. Nah, pengulik yang pertama adalah yang mau aku benerin di sini fokusnya adalah kita mau fokus ke masalah refresh tadi ya. Gimana caranya supaya ini ketika di refresh dia bisa nge-erase si filenya karena dianggapnya kayak kita minta request ulang ke linknya gitu ya. Terus tadi di bagian kalau sudah ke-upload, kan kalau misalnya sudah ke-upload kan kayak Google Form ya, ada kemungkinan kita bakal mau nge-upload lagi kan. Nah, jadi kita perlu akses gimana caranya supaya dia bisa nge-upload ulang gitu. Nah, jadi untuk ngulik yang pertama kita akan fokus di dua titik itu. Nah, jadi ini kita biarin aja page-nya kebuka, tapi kita bakal compose down dulu. Nah, di sini berarti ada tiga yang perlu kita ubah. Tadi kita perlu ngatur terkait reload-nya. Jadi kita perlu ngatur tadi ada tiga file utama yang ada di roots, ada di upload, sama di uploaded. Sekarang kita edit dulu di yang nano roots-nya. Oke, kita sambil buka. Nah, di sini sebenarnya perubahannya nggak terlalu, salah. Perubahannya nggak terlalu banyak ya.
Jadi yang pertama itu kita sebenarnya perlu nambahin. Jadi kan di sini udah ada tadi root get buat kita masuk ke laman uploadnya. Nah, laman upload laman yang sudah diupload itu kan sebenarnya tadi masih masuknya di address yang sama ya. Nah, jadi biar kita bisa ngebedain lah dua halaman yang berbeda supaya nanti kalau udah ngupload kita bisa balik lagi ke page yang pertama, ke laman yang pertama. Jadi kita bikin root get yang kedua yaitu buat yang ini, slashnya uploaded. Jadi dari beres upload dia akan langsung pindah ke uploaded. Jadi kalau kita mau ngupload lagi, kita langsung buka ke link yang uploadnya aja. Jadi link uploadnya itu nggak bakal ketimpa gitu, nggak bakal nimpa ada dua kegiatan gitu ya di sini. Terus kita perlu ubah juga return di bagian root post-nya. Jadi kalau di return yang di sini itu dia masih eh, dia akan tadi ada kemungkinan kalau kita refresh dia malah nge-upload lagi. Nah, harusnya kalau kita refresh itu dia udah stay di halaman itu. Terus nanti akan ada akan ada nanti tampilan supaya kita bisa masuk ke link yang awal. Jadi nanti setelah kita file berhasil diupload. Nah, itu tuh kita bisa pindah ke halaman yang awal ada shortcutnya. Nah, itu kita pakai returnnya ini. Gitu. Ya, ini kita save. Terus di bagian nano yang kita akan edit yang di uploadnya. Oke. Nah, di sini juga kita nggak perlu nambah banyak. Intinya ini tuh ada script tambahan aja ya. Jadi kan kalau tadi kan ini fokusnya cuman ke konten si yang ditampilkan. Nah, sekarang kita ada nambahin program tambahan lah gitu ya. Kita pakai lambangnya tuh lebih besar, lebih kecil, script tutup pakai yang lambang lebih besar gitu. Nah, palingan ini kita agak di tab aja ya biar bukan tab salah. Sih aja. Jadi kalau script ini tujuannya cuma biar tadi ketika di refresh dia itu bakal ngehapus si filenya nih. Jadi ada input value null. Jadi ketika di refresh nanti filenya akan hilang. Jadi akan berfungsi sama seperti ketika kita em, ketika kita masukin lagi ulang linknya. Hmm, Satu lagi lah ya. Eh, Oke, terus kalau untuk di yang bagian uploaded kita cuma perlu nambahin supaya dia bisa manggil kayak ada shortcut buat ke link awal ya. Jadi tambahannya cukup satu baris aja karena memang bagian bagian upload ini bagian yang sudah terupload ini memang sangat simpel gitu ya. Jadi kita nggak terlalu banyak ngulik. Oke, nah di sini ya. Nah di sini tuh lambang A, lambang P ini juga ada artinya sama kayak tadi. Kayak H2 itu kan berarti heading 2 title. Kalau A itu berarti kayak berhubungannya karena dia bakal bentuknya tuh dia dia mengandung link. Jadi ketika dipencet nanti bisa balik ke link awal. Gitu. Ini ini juga bisa custom nih, upload file lain atau upload lagi gitu itu juga bisa diubah. Oke, ini buat perbaikan yang tahap pertama udah beres ya. Yang penting kita bisa kita ngetes dulu masalah refresh sama tadi kalau kita mau upload ulang. Jadi kita sekarang Docker Compose up lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Misal kita udah select ini, terus kita refresh. Nah, dia akan ke reset. Terus kalau kita select, kita upload. Nah nih, sekarang lamannya berubah jadi uploaded gitu. Jadi kalau kita refresh ini, tuh dia nggak akan ngulang request yang ada di upload. Terus ini ada udah tambahan upload file lain. Jadi kalau kita pencet ini, balik lagi ke upload. Gitu kurang lebihnya ya. Nah ini masuk. Nanti biar
lebih kelihatan ini dihapus aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah supaya dia itu bisa nguploadnya lebih dari satu gitu. Jadi kita bakal tentuin dulu aja. eh, yang penting bisa upload lebih dari satu, tapi kita tentuin dulu aja batasnya mau berapa. Nah, sekarang biar biar contohnya lumayan lebih simpel supaya ada dynamicnya juga ya, kayak kita bisa eh, simulasi beberapa masalah, kita akan batasin filenya di tiga. Jadi nanti kita selain selain ngetes apakah dia beneran bisa upload sekali banyak, kita juga akan ngetes kalau misalnya kita mau upload lebih dari tiga, itu akan ada warning seperti apa, gitu. Oke, ini kita down lagi. Oke, terus sekarang kita lanjut. Nah, kalau untuk ini yang perlu kita ini udah tinggal dua, root sama uploadnya aja. Kalau yang uploaded, karena tadi tambahannya cuma tinggal yang masalah bisa upload ulang, yang bagian uploaded udah nggak perlu kita ubah. Sekarang kita ke bagian, nah, root. Oke, di sini tambahannya sedikit sih. Yang pertama ini, jadi kalau tadi itu kan di bagian request-nya ini dia cuma bisa satu file ya ini. Ini namanya file. Terus required-nya cuma ada size. Nah, sekarang kita tambahin jadinya dia itu supaya bisa upload file banyak. Nah, di sini namanya berubah jadi files, udah bukan file lagi. Terus di sini ada tulisan array max 3. Jadi dia berarti bisa menampung lebih dari satu gitu. Nah, max-nya ini bisa kita atur karena di sini kita lagi simulasinya mau 5 ya 3, jadi kita bakal cukup di 3 aja gitu. Nah, yang atas ini bisa kita hapus karena untuk size pindah ke baris yang kedua. Jadi baris yang kedua ini buat buat ngatur size-nya, baris yang pertama buat ngatur size-nya. Terus karena ini bakal ibaratnya perintahnya ini kan bakal berulang ya. Jadi kayak kita bakal ngupload lebih dari satu file. Berarti perintah satu file diulang sampai berapa kali. Jadi di sini ada kalau di bahasa C itu dia kayak semacam buat looping lah gitu ya. Tapi ini kalau ini dia cuma sekedar ini sih, cuma buat mengubah. Jadi request-nya ini. Oh ya, maaf. Jadi ini bukan kalau yang bagian looping itu nanti bakal ada di bagian upload ya. Kalau di bagian sini itu sebenarnya ini ada perintah tambahan aja. Ini tuh biar mempersingkat. Jadi kan ini di sini lumayan panjang nih ya, as request to file. Nah, as request filenya ini kita ubah dengan as file ini. Jadi as file ini menggantikan request filenya. Jadi kayak kita ngasih nama variabel baru lah gitu. Jadi ini aja yang kita copy. Jadi sebenarnya kalau kalau langkah ini nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi buat mempersingkat, ya bolehlah. Hmm, ya segitulah ya. Oke. Ya, ininya juga jangan lupa diubah jadi as file. As file. Oke, itu aja. Nah, ini udah beres. Yang perubahannya paling vital itu di uploadnya. Nah, di sini yang perubahannya paling banyak. Jadi di sini kita bakal nambahin script lagi. Jadi kan tadi udah ada script terkait masalah loading, masalah reload ya. Sekarang kita bakal nambahin script terkait supaya dia ini apa namanya bisa menerima 3 file. Dan juga kayak ada langkah tambahan kayak warning dan lain-lain kalau misalnya dia lebih dari 3 file apa yang terjadi. Gitu. Jadi di penambahan yang di sini bakal lumayan banyak. Upload 3. Nah, ini dia ya. Pertama ini dulu. Pertama kita ngeditnya di bagian formnya dulu nih. Oke. Jadi di sini nama di bagian action sama input ini kita bakal nambahin ID supaya per file itu kedetek dia punya identifikasi masing-masing. Nah, kalau tadi kan cuma satu file, jadi kita nggak perlu terlalu mikirin identifikasinya. Kalau sekarang perlu. Jadi ini kita nambahin aja satu di bagian form actionnya.
Habis itu kita nambahin di bagian input type. Nah, dari name yang file kita ubah jadi files, terus ada tutup kurung buat menunjukkan dia itu array. Terus di sini ada required. Required ini kan yang penting dia bisa milih satu file. Tapi karena kita mau milih lebih dari satu file, maka ini bisa multiple. Gitu. Kita perlu tambahin multiple required. Baru terakhir kita tambahin juga ID di sini. File. Oke, dari situ baru kita tambahin ke bagian script. Nah, ini scriptnya lumayan panjang. Oke, sebenarnya sih intinya di sini banyak variabel-variabel yang dibuat itu tujuannya biar bisa menerima tiga file gitu ya. Kayak ini ada function render file list. Ini tuh buat bikin supaya dia filenya tuh tersimpan gitu. Dia ada listnya. Terus yang paling utama tuh di sini ada di input at event listener. Nah ini tuh yang ngasih tahu kondisi-kondisi lah. Jadi di sini file itu dianggap udah ada ketika namanya sama, ketika size-nya sama, class modifier sama. Kalau misalnya filenya belum double dan masih di bawah 3, maka bisa ditambahin nih. Tapi ketika ketika file sudah ada, nanti akan keluar alert bahwa file itu udah dipilih gitu. Nah, nanti juga ada perintah ini, alert maksimal hanya boleh 3 file. Jadi kita bakal menerima dua warning. Nanti akan ada dua skenario. Yang pertama akan ketika file double sama ketika file lebih dari 3 gitu. File yang lebih dari 3 ini pun kita bisa uji coba di beberapa skenario ya. Jadi kalau untuk codingan yang sekarang ini dia itu bisa mengujinya di beberapa skenario, bisa kita nanti coba langsung. Tapi kalau perintahnya beda dikit sebenarnya nggak masalah, tapi tetap harus disesuaikan sama keinginan kita gitu. Kalau misalnya memang skenario yang dipenuhi harus sekian sekian sekian, ya berarti codingannya tinggal disesuaikan gitu. Nah ini buat ngatur supaya filenya selalu terupdate gitu ya listnya sama selalu terupdate inputannya. Nah dari sini berarti ini untuk penambahan script udah beres. Oke, kita save. Sekarang kita up. Oke, kita tes ya. Ini kita refresh. Nah, sekarang kalau kita pencet kontrol, nah dia bisa milih dua file sekaligus tuh kita open. Nah, ini ada two file selected. Terus misalnya kita pilih lagi nih file yang ini. Ini kan kita udah pilih. Nah, keluar warning file sudah dipilih. Oke. Nah, terus kita pilih file yang ketiga. Ini. Set. Misal kita ini skenario pertama nih. Skenario pertama, oh ya jadi gini guys. Di sini juga ini juga spesifikasinya udah ditentuin ya kalau dari template yang aku copy barusan itu bisa menampung 3 file secara akumulatif. Jadi bukan yang misal kita pilih 2 file nih pertama terus kita pilih satu file lagi. Oh berarti jadinya yang ke input adalah yang paling baru. Nah enggak, jadi di situ tadi ada codingannya juga supaya dia inget sama yang udah diinput. Jadi 3 file itu adalah 3 file akumulasi. Misal, ini udah terakumulasi 3 file, terus kita mau input satu lagi nih. Keluar warning maksimal hanya boleh 3 file. Itu buat skenario pertama. Misal, skenario kedua, kita langsung mau milih 4 file. 1, 2, 3, 4. Kan? Maksimal hanya boleh 3 file. Nah, yang kepilih nanti adalah 3 file random dari 4 yang udah dipilih. Gitu. Atau skenario ketiga, misal kita udah milih 2 file, terus kita milih 2 file lagi. Ini sama ini. Nah, berarti nanti yang ke input hanya akan salah satunya aja. Oh, ini kebetulan udah dipilih ya. Oke, jadi ini cuma 3 file gitu. Tapi jadinya ada beberapa skenario yang bisa diolah. Terus kita upload, kita cek di sini. Yup, 3 file masuk. Gitu. Nah, jadi ini kita hapus aja biar nanti nggak bingung liatnya. Nah, ini kita upload file lain gitu. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ya, jadi ini perintahnya itu udah khusus untuk kondisi tersebut gitu. Jadi kalau codingan ini tuh kan lumayan fleksibel ya. Jadi
nama variabelnya apa bisa diubah, terus kondisi yang kalian mau ciptakan itu seperti apa bisa diubah. Yang penting asal masih memenuhi sesuai JavaScript gitu ini masih aman. Nah, tapi kayak contoh ini alert ini tuh keluar ketika kondisinya kayak gimana. Terus kalau file double tuh nggak boleh dipilih kayak gitu-gitu tuh bisa disesuaikan lagi sesuai keinginan masing-masing. Nah, baru terakhir. Tadi kan kalian lihat ya guys, misalnya kita udah milih 3 file, tapi tadi aku mau coba demonstrasiin. em, Coba deh kalau misalnya filenya mau aku input lagi yang lain. Itu kan jadinya kita harus refresh ya. Sementara kayak kalau di Google Form gitu kan, kalau kita udah input file, kita bisa hapus. Nah, jadi menurut aku sendiri untuk supaya situs Laravelnya ini untuk upload filenya ini bisa berfungsi secara minimum lah paling bagus adalah dengan kita nambahin terakhir itu adalah tombol batal atau tombol remove. Kalau misalnya itu udah, maka situs ini menurut aku udah paling minimal lah. Ntar masalah desainnya, pilihan warna, dan lain-lain itu mungkin bisa disesuaikan lagi, bisa diulik lagi ke depannya. Tapi untuk sekarang kita cukupin sampai yang penting bisa nge-remove gitu. Jadi kita eh, buka untuk upload yang untuk file yang terakhir. Nanti juga ini kita bakal nambahinnya di script. Jadi nanti bakal keluar tombol gitu di samping filenya. Nah, secara tidak langsung berarti kita juga perlu mengeluarkan list file. Jadi file yang udah dipilih itu nanti akan ada listnya, terus di sampingnya bakal keluar tombol batalnya. Karena kalau kalau nggak ada listnya kan kita nggak bisa yang mau milih mau cancel yang mana gitu kan. Jadi kita bakal ngelakuinnya 2 proses sekaligus. Kita bakal bikin ada listnya, sama kita bakal bikin ada tombol remove-nya. Yang kita edit cukup di bagian upload-nya aja. Oke. Nah, pertama kita nambahin ini nih. Ini tuh tujuannya supaya bisa ada file, supaya bisa ada listnya. Kita tambahin di bagian di bawahnya ini. Supaya bisa tercipta adanya list. Kita tambahin yang UL ini. Nah, habis itu kita tambahin di script. Scriptnya kita bakal ubah di bagian yang render file list. Jadi kalau di bagian add event listener udah nggak perlu kita ubah sebenarnya. Karena kan em, ini kan masalah eh, kondisi-kondisinya ya. Kalau batal itu kan tadi fokusnya di bagian listnya ya. Jadi kita fokusnya bakal kita kita bakal ngubahnya banyakin di sini. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ubah pertama file name sama ya di bagian teks kontennya ini kita ubah dulu. Nah, jadi kalau di function yang render file list ini ya, intinya ini sih yang tambahan utamanya. Jadi kita bakal nambahin button untuk meremove. Kita akan nambahin teks, kita akan namain si buttonnya itu adalah remove. Terus di sini ada perintah buat menghapus. Kalau misalnya confirm delete, nanti sebelum dihapus akan ada warningnya dulu nih. Confirm hapus file. Kalau misalnya confirm, nanti akan ada perintah splice atau menghapus. Terus ada perintah untuk update input filesnya supaya berubah. Misalnya dari 3 kita hapus jadi tinggal 2, 2 kita hapus jadi 1. Terus kita render file list. Nah, di sini ada function tambahannya, ada function update input files. Nah, ini perlu kita tambahin functionnya. Kita tambahin di bawahnya ini lah. Function update input files. Ini tujuannya tadi ya buat buat mengupdate inputan filenya udah ada berapa. Nah, kalau kalian lihat di sini kan isinya tuh mirip sama ini ya. Sama sebenarnya sama yang di akhir ini. Jadi sebenarnya sih kalau nggak pakai function juga bisa ya. Misalnya kita mau 3 baris ini, langsung kita taruh di sini. Intinya function itu kan buat mempermudah supaya kita tinggal manggil, nggak perlu nulis dari awal lagi kan. Nah, jadi yang di bawah juga tinggal kita ubah ke update file list aja yang di sini. Oke. Update file. Oke. Update input file. Salah.
Why namanya sama ini update files. Iya. Oke. Kita up lagi. Oke. Nah, ini uploadnya berubah ke bagian bawah karena tadi ada penyesuaian dari karena bakal ada listnya ya. Jadi dia kayak langsung berubah gitu karena tadi kita enter di bagian body. Oke, misal kita milih langsung tiga deh nih, satu, dua, tiga. Nah, ini ada three file selected dan langsung keluar listnya. Ada juga tombol remove. Kita mau remove, hapus file. Oke. Eh, hmm, nggak kehapus sebentar. Oke, berarti perlu kita cek di bagian upload ini. Ada perintah yang salah kah? Jadi tadi harusnya kalau udah di remove tuh langsung langsung hilang gitu ya. Tapi ini mungkin ada perintah yang kurang tepat. Coba kita hmm, oke, selected files. If confirm delete index koma satu benar update in files. Hmm, oke, ini ada yang mungkin ini error ada error yang nggak kedeteksi di bagian kodenya karena ini harusnya udah benar. Hmm, oke. Oke, ini karena perlu pengecekan yang lumayan rinci, bakal aku stop sebentar untuk rekamannya. Oke, jadi baru aja berhenti ngerekord, tiba-tiba keinget satu kesalahan di bagian codingannya. Jadi di sini, di bagian yang tadi kita update, itu kan di sini perlu ada indeks ya. Nah, jadi itu di bagian selected files for each-nya ini perlu ada file, koma, index. Nah, jadi ya ini kesalahan kecil yang sebenarnya sebelumnya karena udah sempet nyoba tapi agak lupa sih ya. Jadi pastiin variabel yang dipanggil itu udah ada semua gitu ya. Jadi jangan sampai ada variabel tapi habis itu pas dicek ternyata nggak ada gitu nggak dipanggil. Jadi ini file koma index harusnya. Oke, harusnya setelah ini udah bisa. Jadi kita down. Nah, gitu. Jadi ini yang di bagian yang di samping tulisan browse pun keupdate dari awalnya dua file jadi cuma satu. Terus kita upload, berhasil. Balik lagi. Gitu. Oke, maka dengan ini sudah selesai untuk setup. Intinya di sini adalah projectnya adalah untuk nge-setup Laravel min.io menggunakan Docker. Dan sebenarnya untuk proses setupnya sendiri nggak lama, tapi tadi kita ada coba beberapa ngulik lah supaya si website ini lumayan memadai lah untuk digunakan. Dan sekarang udah lumayan bagus. Palingan nanti ke depannya pasti perlu fitur-fitur lebih menarik lagi kalau misalnya memang situsnya mau digunakan secara maksimal. Gitu. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton. Selamat siang.